Shalom sahabat muda, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Saya berdoa kita dalam keadaan yang baik-baik saja, dan kita selalu yakin dan selalu percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada dalam kehidupan kita dan selalu memelihara kita. Tidak terasa, walaupun sebenarnya terasa sih ya. Kita sudah masuk kurang lebih 7 bulan atau setengah tahun lebih melewati 2020 ini, khususnya dalam situasi pandemi. Ya kenapa saya bilang kita terasa, ya tidak bisa dipungkiri ya, situasi yang kita alami memang di kurang lebih 7 bulan ini tidak mudah. Tetapi justru ya dalam situasi yang tidak mudah ini kita juga mengalami kebesaran Tuhan. Tak terasa ya kita sudah melewati fase-fase yang dulu kita pikir kita akan sulit melewatinya. Banyak hal yang kita takuti ketika kita masuk dalam situasi pandemi ini, justru kita bisa lewati saat ini. Meskipun kita begitu merasakan efek dari situasi pandemi ini, tapi kita juga bisa merasakan, ya, tapi kita juga bisa mengalami kebesaran Tuhan. Kita mengalami yang namanya penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bukti nyata bahwa Tuhan benar-benar peduli sama kita. Dan Tuhan tidak pernah berubah sayang sama kita. Amin, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan itu selalu stabil dengan karakternya. Tuhan selalu stabil ketika dia memilih sesuatu, dia nggak pernah salah pilih. Artinya waktu Tuhan memilih kita, Tuhan nggak salah pilih. Ya, Tuhan nggak cap cip cup, kemudian Tuhan pilih kita. Enggak, saudara. Tuhan benar-benar sengaja memilih kita, Tuhan benar-benar serius memilih kita. Dan Tuhan tidak salah pilih. Dan juga selain itu juga Tuhan konsisten dengan pribadinya yang selalu mencintai kita. Tuhan tidak pernah berubah sayang. Ya, makanya saudara, saya buat statement ini. Untuk Tuhan sayang sama kita nggak perlu berjuang. Kenapa? Karena dia selalu sayang. Tetapi, perhatikan ini baik-baik. Untuk kita terus sayang sama Tuhan, kita perlu berjuang. Kenapa? Karena kita mudah goyang, saudara. Untuk Tuhan sayang sama kita, dia nggak akan pernah berubah sayang. Kita melayani Tuhan, kita datang menyembah Tuhan, kita baca firman, bukan supaya Tuhan sayang sama kita. Bukan supaya Tuhan tambah sayang sama kita. Tuhan sudah sayang sama kita. Tetapi kenapa kita perlu baca firman, kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Tujuannya adalah supaya kita bisa terus sayang sama Tuhan. Karena kita ini manusia yang mudah goyang. Kita manusia yang mudah diombang-ambingkan. Makanya kita perlu berjuang supaya kita bisa terus sayang sama Tuhan. Nah, pertanyaan kenapa kita perlu berjuang? Saudara, tanpa pengorbanan, mustahil kita bisa sampai kepada yang namanya keserupaan seperti Kristus. Pengorbanan adalah bagian dari perjalanan kita menuju kepada keserupaan seperti Kristus. Tanpa pengorbanan, mustahil kita bisa sampai kepada yang namanya keserupaan seperti Kristus. Makanya gaya hidup berjuang itu harus ada dalam kehidupan kita. Bukan berjuang supaya kita diselamatkan loh. No, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah sayang sama kita sebelum kita lakukan apa-apa. Tuhan sudah bangga sama kita karena kita anaknya yang sangat dia cintainya. Tetapi kita harus sadari benar. Waktu kita dilahirkan baru, waktu kita menjadi manusia baru, yang diperbaharui adalah roh kita. Kita semua tahu ya, manusia kita semua terbagi atas 3 bagian ya. Roh, jiwa, tubuh. Waktu kita dilahirkan baru, yang baru itu baru rohnya. Jiwa dan tubuh kita perlu kita pelihara. Saudara, kalau kita nggak makan teratur, ya, nggak olahraga, makan sembarangan, tubuh kita bisa sakit. Makanya perlu hikmat, perlu pikiran-pikiran yang tepat untuk memikirkan tubuh kita. Karena kalau kita makan sembarangan, nggak olahraga, kita juga akan sakit. Demikian juga dengan jiwa kita. Nah, jiwa kita terbagi atas 3, yaitu pikiran, perasaan, dan juga keinginan. Nah, seringnya kita sebagai orang percaya, yang fokus untuk kita ubah adalah tindakan kita. Padahal yang harusnya kita ubah, yang jadi fokus utama kita adalah pikiran kita. Ya, kenapa? Karena dari pikiran ini yang akan melahirkan atau memunculkan yang namanya perasaan. Dari perasaan ini muncul yang namanya keinginan, baru menjadi tindakan. Nah, kita struggle karena kita ingin ubah tindakan kita, tapi kita nggak berusaha mengubah pikiran kita. Padahal waktu kita mengubah pikiran kita, tindakan kita pasti berubah. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah lahirkan kita menjadi manusia baru. Artinya roh kita sudah diberikan baru. Roh kita sudah dijadikan baru.
Makanya penting buat kita, bulan lalu kita belajar tentang Roh Kudus sebagai roh yang memerdekakan. Kerjasama, saya menyebutnya kerjasama. Kerjasama antara jiwa kita bersama dengan roh yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu akan menghasilkan kemerdekaan dalam kehidupan kita. Waktu kita intim sama Tuhan, waktu kita punya persekutuan dengan Roh Kudus, bersekutu dengan Tuhan, pikiran kita akan semakin diperbaharui. Nah, ukuran kedewasaan rohani bukan terlihat dari banyaknya pelayanan, saudara. Tetapi ketika pikiran kita bisa diperbaharui oleh Tuhan. Ketika jiwa kita diperbaharui oleh Tuhan. Dan ukuran kedewasaan rohani terletak di situ. Dewasa emosi. Dewasa bagaimana kita berpikir, dewasa bagaimana kita berperasaan, dan dewasa bagaimana kita berkeinginan. Sebelum melahirkan yang namanya tindakan. Makanya saudara, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Tapi bagaimana respon kita kepada pemberian yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Rohnya yang kudus yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita sudah menjadi manusia yang baru. Bagian kita adalah terus memperbaharui jiwa kita. Yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan. Dan hari ini saya akan membahas tentang yang namanya pikiran. Nah saudara, sadar nggak sadar, setiap hari kita mengkonsumsi sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu memicu atau menjadi benih yang suatu saat akan melahirkan sebuah buah. Atau melahirkan buah-buah yang akhirnya menghasilkan sebuah tindakan-tindakan. Nah, nggak mungkin saudara, kita langsung berbuat dosa. Nggak mungkin langsung ada buah dosa keluar dari kehidupan kita tanpa benih-benih yang kita izinkan masuk dalam kehidupan kita. Benih-benih yang kita izinkan masuk dalam kehidupan kita itu akan melahirkan yang namanya buah-buah dari tindakan kita. Nah makanya kita dari kita bangun pagi sampai kita mau tidur lagi malam hari saudara, kita itu secara sadar atau tidak sadar kita mengizinkan, kita mengkonsumsi sesuatu untuk masuk dalam pikiran kita. Dan apa yang kita pikirkan itu akan menjadikan siapa kita. Ya, apa yang saudara lihat, apa yang saudara konsumsi setiap hari itu akan melahirkan atau menjadikan siapa diri kita. Bagaimana kita berpikir, demikianlah kita akan menjadi. Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, demikianlah kita akan menjadi seperti itu. Dari berawal dari apa yang kita pikirkan. Makanya sebagai orang percaya, kita harus terkoneksi terus dengan sengaja. Saya ulangi, dengan sengaja, dengan berjuang untuk memasukkan hal-hal yang penting dalam pikiran kita. Hal-hal yang benar dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ada buah kebenaran yang muncul dari kehidupan kita semua. Amin saudara. Nah, mari kita lihat dalam Roma 8 ayat yang kelima. Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging, perhatikan baik-baik, memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya. Mereka yang hidup menurut roh, perhatikan baik-baik, memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, kita semua sudah diperbaharui oleh Tuhan. Nah, saudara, kalau kita nggak hati-hati, tanpa kita sadari, kita akhirnya mengentertain pikiran-pikiran daging kita. Kita kadang memikirkan hal-hal yang nggak harusnya kita pikirkan. Ya, saya biasanya mau baginya ada 3. Ya, ketika saya lagi penuh dengan banyak hal yang saya pikirkan, saya langsung mengkategorikan 3 supaya saya bisa memanage ekspektasi saya, supaya saya bisa memanage pikiran saya, supaya saya juga nggak jadi stres, saudara. Yang saya lakukan adalah yang pertama begini, saya pikirkan pikiran apa yang urgent yang harus saya pikirkan. Yang kedua, pikiran apa yang harus saya tunda untuk saya pikirkan. Atau yang ketiga, pikiran apa yang nggak perlu saya pikirkan. Ya kadang kita suka pikirkan apa yang nggak perlu kita pikirkan. Ya, atau mungkin saat ini nggak harus kita pikirkan. Nah, yang terpenting sebenarnya kita harus meresponi setiap keadaan dalam kehidupan kita. Yaitu kembali lagi berpikir, mengizinkan Roh Kudus menguasai kita. Mengizinkan Roh Kudus menguasai pikiran kita. Supaya apa yang kita pikirkan itu bukan dari kedagingan kita. Saya pernah dalam satu ini ya saudara ya, satu case. Ya, saya menginginkan ada 2 hal yang saya inginkan. Ya, dan saya coba renungkan dari 2 hal ini. Yang mana saya coba beri makan keinginan itu. Atau saya putuskan. Karena dari keinginan itu saya harus membuat sebuah keputusan. Pagi hari ya saya menginginkan A. Ya, tapi pas malam hari saudara saya menginginkan B. Ketika pagi hari saya dengan setiap alasan saya yakin bahwa pilihan A ini adalah pilihan yang benar. Tapi malam hari saya bisa begitu yakin pilihan B adalah pilihan yang benar.
Nah, itulah pikiran kita, itulah perasaan kita. Ya kita nggak bisa sepenuhnya bisa trust sama perasaan kita. Makanya yang bisa sepenuhnya kita trust adalah kepada Tuhan sepenuhnya, saudara. Nah, semenjak itu saya langsung memutuskan bahwa Tuhan, saya nggak bisa trust sama pikiran saya nggak bisa percaya sama apa yang saya rasakan, tapi saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau tuntun saya kemana sih? Karena yang terpenting sebenarnya bukan kita mau kemana, tapi bersama dengan siapa dan Tuhan mau kita kemana. Itu jauh lebih penting, saudara. Jadi ternyata arena pikiran kita adalah arena yang harus jadi concern kita. Ya, setiap hari apa yang kita izinkan masuk, apa yang kita konsumsi setiap hari itu akan melahirkan buah yang menjadi tindakan kita. Maka kita harus hati-hati. Ya, dan saudara, kalau kita ingin menjadi seperti Kristus, berarti yang harus kita pikirkan adalah pikiran Kristus. Kalau kita ingin menjadi serupa seperti Kristus, berarti yang muncul dalam pikiran kita harus pikiran Kristus. Kita ingin menjadi seperti Kristus. Tapi berapa banyak yang kita menginginkan, memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Karena pikiran Kristuslah yang akan menjadikan kita serupa seperti Kristus. Amin, saudara. Mari kita lihat dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow, saya lebih suka dalam terjemahan NLT. Ya, New Living Translation bilang begini. Don't copy the behavior and customs of this world. Wah, kita nggak boleh mengkopi apa yang menjadi kebiasaan yang ada di dunia, saudara. Ya, terus dilanjutkan seperti ini. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Wow. Jadi ternyata izinkan Tuhan mengubah kita, mentransformasi kita menjadi pribadi yang baru dengan mengubah cara kita berpikir. Ya, kita berusaha berpikir positif. Tapi di dalam Tuhan yang kita pikirkan bukan sekedar pikiran positif, tapi pikiran Kristus. Ya, karena banyak orang sekedar mengarahkan orang untuk berpikir positif. Kalau kita cuma sekedar berpikir positif, kita nggak akan butuh Tuhan, saudara. Tetapi saudara, kalau kita berpikir Kristus, pada akhirnya kita mengizinkan Tuhan menguasai pikiran kita. Ya, don't copy the behavior and custom of this world. Jangan menjadi serupa. Ya, jangan mengikuti apa yang dunia pikirkan. Buat dunia dalam situasi yang tidak mudah ini, kita mudah stres, kita depresi. Tetapi jangan izinkan kebiasaan-kebiasaan dunia itu menjadi kebiasaan kita. But, firman Tuhan katakan, saya ulangi tadi. Let God transform you, into a new person by changing the way you think. Baru selanjutnya, then you will learn to know God's will for you. Wow. Pada akhirnya kita akan mengetahui rencana Tuhan sepenuhnya ketika kita diperbaharui cara berpikir kita oleh Tuhan. Apa kita selama ini ya dalam situasi-situasi yang mungkin yang tidak mudah ini, kita mengizinkan Tuhan menguasai pikiran kita? Atau dengan usaha kita coba memikirkan supaya kita punya pikiran Kristus atau pikiran positif? Saudara, pikiran Kristus hanya akan muncul ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Kristus yang memampukan kita memiliki pikiran seperti Kristus. Nah, kalau kita kembali lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia lagi. Di Roma 12 ayat 2 tadi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Nah, kata berubahlah ini dalam terjemahan yang digunakan, dalam terjemahan Yunani yang digunakan adalah katanya metamorfo. Ya, metamorfo. Jadi kata berubahlah ini, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah metamorfo, yang artinya to transform atau ada transfigurasi. Saya suka kata transfigurasi. Artinya ada perubahan sepenuhnya, berubah bentuk, saudara. Waktu kita belum lahir baru, kita masih mengikuti cara berpikir dunia. Tapi Tuhan katakan, transfigurasi pikiran kamu. Ya, berubahlah cara berpikir kamu, berubah bentuk. Kalau kamu dulu memikirkan apa yang kata dunia, apa yang normal buat dunia, apa yang menjadi hal yang biasa, yang normal buat dunia, tetapi kamu harus berubah bentuknya. Menjadi pikiran Kristus, makanya pertobatan.
Ya, kata pertobatan yang dipakai dalam perjanjian baru adalah apa? Metanoia. Apa itu metanoia? Perubahan cara berpikir. Bukan hanya itu saja. Satu definisi metanoia yang saya temukan adalah seperti ini. Yaitu change in the inner man. Ubah diri kita yang lama. Yang ada dalam diri kita ini. Di dalam kita ini. Yang penuh jiwa kita yang terkontaminasi. Yang sebelum kita jatuh ke dalam dosa atau setelah jatuh ke dalam dosa, waktu kita sudah lahir baru, tubuh yang kita pakai ini masih tubuh yang sama, saudara. Ini perlu diubah dari dalam. Perlu diganti. Ya, dengan apa? Pikiran Kristus. Makanya kita sudah dikasihkan satu pribadi buat kita, Roh Kudus untuk kita, supaya kita bisa terkoneksi, supaya kita bisa mengubah jiwa kita. Diri kita yang dari dalam ini bisa kita ubah. Sehingga kita berubah dari inside out. Dari inside out. Dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Apa yang kita ubah di dalam akan menghasilkan buah keluarnya. Makanya saudara, penting buat kita untuk mengubah cara kita berpikir. Karena waktu kita sudah mengubah cara kita berpikir dengan terkoneksi dengan Tuhan, ya, pada akhirnya perasaan kita berubah. Keinginan kita pun berubah. Dan pada akhirnya tindakan kita juga ikut berubah. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 bilang begini. 2 Korintus 10 ayat 3, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Perhatikan, tadi di awal saya bilang, kita perlu berjuang. Tapi perjuangan kita bukan dengan cara duniawi, saudara. Ayat yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan segala pikiran kita, apapun yang lagi kita pikirkan hari ini. Kalau hari ini kita masih punya pikiran-pikiran negatif, itu diri kita saat ini. Jangan terintimidasi, saudara. Itu bukti nyata bahwa kelemahan kita membuat kita sadar, tanpa Tuhan kita nggak bisa. Setiap kali muncul perasaan, pikiran-pikiran yang nggak berkenan, datang kepada Tuhan. Tawan pikiran itu dan taklukkan itu di hadapan Tuhan. Berikan kepada Tuhan dan biarkan Tuhan mengganti pikirannya. Itu dia masuk ke dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya akan kasih satu kisah yang sangat terkenal, ya, di mana kisah ini sangat menarik untuk kita pelajari. Di sini dari kisah ini kita bisa melihat senjata apa sih yang paling penting kita gunakan supaya pikiran kita tetap diperbaharui setiap hari. Kisah yang menarik ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus dicobai. Matius 4, ayat yang pertama bilang begini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, Tuhan dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai iblis. Ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Garis bawahi, laparlah Yesus. Ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Perhatikan baik-baik. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, dari pencobaan yang pertama ini kita bisa pelajari, saudara. Iblis akan selalu mencobai di area lemahnya kita. Ya. Kenapa iblis menggoda Yesus dengan memerintahkan Yesus supaya dia jadikan batu menjadi roti? Ya, kenapa? Karena saat itu Yesus sedang lapar. Laparlah Yesus. Kemudian iblis memberikan cobaan yang pertama. Dia katakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti, saudara. Ya, berarti begini, setiap hari, perhatikan ini baik-baik, saudara. Iblis serius ingin hancurkan kita. Kalau Yesus aja dicobai, masa kita enggak? Kita juga pasti akan dicobai oleh iblis. Setiap detik, iblis menunggu celah yang kita buka supaya dia bisa masuk. Makanya saya sering bilang, jangan mencelah-celah. Jangan menganggap sepele yang namanya celah. Karena ada celah sedikit yang bisa iblis masuk, dia akan masuk dan akan hancurkan kita. Ya, iblis akan menyerang area lemah kita, Adam dan Hawa. Ya, manusia yang serupa diciptakan oleh Tuhan, iblis juga cobai. Dan kita saat ini,
Iblis juga pasti akan cobai kita, saudara. Tapi nanti kita akan belajar satu hal yang perlu kita lakukan ketika iblis coba menghancurkan pikiran kita. Ya, iblis akan selalu menyerang area lemah kita. Entah saat ini masalah keuangan, saudara akhirnya terpicu untuk korupsi, untuk jatuhkan teman saudara, atau mencuri. Ya, saudara, iblis akan selalu menyerang di area lemah kita, atau pornografi, seks, atau yang lain, saudara. Iblis akan selalu menyerang area lemah kita. Kan dia tahu kita lemah di area itu, iblis akan dengan segala caranya, dia akan hancurkan kita, dia akan masuk ke celah itu, dan akan binasakan kita. Ya, kelemahan kita makanya saudara, kita harus sadari. Kemudian kita bawa kepada Tuhan. Karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saat ini mungkin saudara lagi lemah. Dan itu normal banget saudara. Ketika saudara masih mengenakan tubuh ini, mengenakan daging ini, Tuhan, kelemahan itu pasti akan muncul. Kita harus sadari kelemahan kita. Tetapi yang gak normal adalah ketika kita gak bawa kelemahan ini kepada Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Amin. Kita lihat pencobaan yang kedua. Ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, ini keren banget saudara. Ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, dari pencobaan yang kedua ini apa yang bisa kita pelajari? Kita lihat, iblis yang pertama dia sudah dengar. Senjata pertama yang Tuhan katakan ketika Yesus dicobai, Yesus katakan apa? Ada tertulis. Yesus kutip firman Tuhan. Iblis di pencobaan yang kedua, kutip firman Tuhan juga. Iblis katakan, ada tertulis loh. Waktu kamu jatuhkan, Tuhan akan perintahkan malaikat untuk membantu kau. Menolong kamu. Tetapi ingat, Tuhan Yesus juga mengatakan, ada tertulis. Juga pula. Ada tertulis pula. Saudara, makanya bukan sekedar kutip-kutip ayat yang membuat kita bertumbuh dalam kerohanian kita, saudara. Kita itu hanya akan bisa bertumbuh menjadi seperti Kristus. Bukan karena kita banyak kutip ayat, banyak posting-posting ayat, saudara. Tapi waktu kita mulai melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan sekedar tahu firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Iblis kutip ayat loh, saudara. Tapi ingat, apa yang bisa kita belajar dari kisah ini? Kasih karunia Tuhan bukan untuk dipermainkan. Ya, iblis kutip ayat. Kamu jatuhkan diri kamu, ada malaikat yang tolong kamu. Ya, tapi Tuhan bilang, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya apa? Kita sering menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Betul, Tuhan selalu sayang sama kita. Di awal tadi saya bilang, kita nggak perlu berjuang untuk Tuhan sayang karena dia selalu sayang. Tetapi bukan berarti kasih karunia Tuhan kita permainkan. Kasih karunia Tuhan kita menjadi lisensi buat kita untuk hidup seenaknya. Ah, gampang kok Kak. Nanti juga Tuhan pasti ampuni aku. Betul, Tuhan ampuni kamu. Tuhan gak akan pernah berubah sayang sama kita. Tapi kalau kamu terus-terusan jatuh, terus kamu gak sayang sama diri kamu, yang Tuhan sayang. Tuhan begitu sayang sama kamu. Makanya ketika kita jatuh dalam dosa, kita sedang menjauhkan diri kita kepada rencana Allah, dari rencana Allah. Waktu kita jatuh dalam dosa, dengan sengaja, tanpa kita sadari, kita ikut dalam rencana iblis. Makanya dalam Roma 2 ayat 4 bilang begini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, perhatikan baik-baik. Maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada apa? Pertobatan. Kepada apa? Metanoia. Perubahan cara kita berpikir. Ada transfigurasi dalam pikiran kita. Ada perubahan bentuk dalam kita berpikir, saudara. Diri kita dari dalam itu berubah sehingga ada buah kebenaran keluar dari kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan, itu Tuhan sudah berikan. Tapi jangan salah gunakan. Firman Tuhan katakan tadi, Tuhan Yesus katakan apa? Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Mari kita masuk ke pencobaan yang ketiga, ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat yang ke-9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya,
Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat yang ke-11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, satu area yang iblis selalu ingin cobai kita, yaitu area kebesaran dan ketenaran. Bulan lalu saya sudah bahas tentang besar, tenar, atau benar. Ya saudara, iblis selalu akan menggoda kita dengan kebesaran yang dia tawarkan, dengan ketenaran yang dia tawarkan. Apakah salah besar dan tenar? Gak salah saudara. Selama kita hidup benar, besar dan tenar gak salah. Tetapi jangan tergoda. Ya, yang besar itu belum tentu benar. Yang tenar itu belum tentu benar. Jadi yang benar itu seperti apa? Yang benar adalah waktu kita hidup benar. Walaupun kita nggak besar, walaupun kita nggak tenar, tetaplah hidup benar. Karena yang terpenting adalah hidup benar. Dan iblis selalu akan menggoda kita. Lakukan ini supaya kamu viral. Lakukan ini supaya kamu tenar dan besar. Ya, belum tentu apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Yang terpenting adalah kita hidup benar. Amin saudara. Dan apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita perhatikan dari kisah ini. 3 kali pencobaan yang iblis coba-cobai kepada Tuhan Yesus. Yesus melakukan satu hal ini. Dia menggunakan senjata kebenaran. Ada tertulis. Ada pula tertulis. Ada tertulis. Saudara, untuk kita bertumbuh iman kita dalam Tuhan, kita bukan menolak kenyataan, tetapi menerima kebenaran dan melakukan kebenaran. Kebenaran Tuhan itu mengalahkan setiap kenyataan dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh ignore kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita lagi mengalami resesi, mengalami luka dan lain-lain, kenyataannya memang kita lagi terluka. Tapi kebenarannya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah Yesus untuk mengatasi setiap cobaan dari iblis, dia menggunakan kebenaran Tuhan. Dia menggunakan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kenapa? Karena iblis bapa dari segala pembohong. Setiap hari iblis akan membohongi kita, akan mencuri kita, kemudian akan membinasakan kita. Kita sebagai orang percaya, makanya perlu selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. 1 Petrus 5 ayat 8. Perhatikan baik-baik. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ada tanda seru. Kenapa tanda seru? Berarti ini perintah. Berarti ini sesuatu yang tegas, yang harus kita lakukan. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah, berjaga-jagalah. Berubahlah saudara. Berubah, kita butuh Tuhan. Ya, dengan apa? Kebenaran Tuhan. Kita harus renungkan setiap hari. Kenyataannya orang ninggalin gua. Kenyataan orang menyakiti gua. Tapi kebenarannya Tuhan sayang sama aku. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu peduli sama aku. Itu kebenarannya. Mengatasi setiap kenyataan dalam kehidupan kita. Yosua 1 ayat 8 bilang begini. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Perhatikan baik-baik. Supaya engkau bertindak hati-hati. Bukan seenaknya. Tapi bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, mari renungkan terus firman Tuhan. Renungkan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kebenaran tentang siapa Tuhan. Kebenaran tentang siapa kamu, siapa kita. Kebenaran tentang masa depan kita. Kita harus terus renungkan. Kenapa? Kita jangan memberikan celah kepada iblis. Supaya kebohongan dia bisa masuk dalam pikiran kita. Menguasai pikiran kita. Mengubah keinginan kita. Dan pada akhirnya mengubah perilaku kita. Kalau kita nggak diubah Tuhan, kita akan diubah oleh dunia. Saudara, mari berubahlah. Ya, kebenaran Tuhan selalu di atas dalam setiap kenyataan kita. Amin saudara. Saya mendorong hari ini saudara. Kita sudah sadar, yang sudah tahu dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah sayang sama kita. Itu kebenarannya. Tapi juga kebenaran Tuhan berkata bahwa kita perlu berjuang. Untuk apa? Untuk bisa terus sayang. Apa yang perlu kita perjuangkan? Pikiran kita. Konsumsi sesuatu yang baik, yang benar buat pikiran kita. Ya, kalau enggak itu akan mengubah hati kita. Dan pada akhirnya mengubah diri kita. Dan kita belajar dari kisah Tuhan Yesus. Ketika dia dicobai, Yesus menggunakan satu senjata ini. Yaitu kebenaran.
kebenaran Tuhan yang menjadi senjata kita untuk mengalahkan setiap tipu muslihat dari si jahat. Amin saudara, mari berubahlah supaya kita bisa berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami materaikan Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dalam hati dan pikiran kami. Kami menyadari benar Tuhan bahwa kami perlu diubahkan oleh Tuhan setiap hari. Kami butuh Tuhan, kami butuh kebenaran Tuhan untuk mengalahkan tipu muslihat dari si jahat. Setiap hari Tuhan, tanpa kami sadari, kami kalau nggak diubah oleh Tuhan, kami nggak mau diubah oleh Tuhan, kami pasti akan diubah oleh dunia Tuhan. Dunia dan iblis dengan setiap tipu dayanya akan membawa kami semakin jauh daripada Tuhan. Tapi kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau diubah oleh kebenaran Tuhan yang kami izinkan menguasai pikiran kami. Roh Kudus, kami berterima kasih buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami yang selalu mengingatkan kami. Tuhan, kami mau terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami mau terus memasukkan kebenaran firman Tuhan, kebenaran tentang siapa Tuhan ke dalam pikiran kami, kebenaran tentang siapa kami di mata Tuhan ke dalam pikiran kami, kebenaran seperti apa masa depan kami di masa depan ke dalam pikiran kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Kami selalu indah di mata Tuhan dan masa depan kami luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Buat setiap firman Tuhan yang diperdengarkan hari ini kepada kami. Kami percaya Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan ini sudah memerdekakan kami. Dan kami mau bukan hanya menjadi orang-orang yang tahu firman, tetapi kami menjadi orang-orang yang mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami percaya Tuhan, waktu kami mau bertumbuh dalam iman Tuhan, kami nggak menolak kenyataan. Tetapi kami mengizinkan kebenaran Tuhan untuk masuk dalam hati dan pikiran kami. Dan kami hidup dari kebenaran Tuhan. Kenyataan boleh menyakitkan dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu dan kami percaya Tuhan, kebenaran Tuhan selalu melegakan dan membuat kami tenang menghadapi setiap kenyataan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. In Jesus name we pray. Amin.